Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Anak-anak bisa kita mulai? Anak-anak bisa kita mulai? Baik, yang merasa anak-anak silakan kumpul di tengah sini. Ini masih kosong nih. Yang merasa anak-anak, nah kumpul di sini, hadap sini semua. Nah, maju. Itu yang masih kosong. Mau dapat hadiah anak-anak? Mau dapat hadiah anak-anak? Yuk kumpul di tengah saja. Kumpul semuanya anak-anak. Masih ada di luar? Yang merasa anak-anak tuh silakan tuh kumpul di tengah tuh, masih kosong tuh. Yang mantan anak-anak minggir sedikit. Nah, itu banyak Pak, ya kumpul. Baik, anak-anak sudah kumpul. Masih ada yang lain? Ya, kalau sudah kumpul berarti tangannya dilutut, matanya melotot ke sini. Ya, mulutnya ditutup. Siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya bisa didengar semuanya Bapak Ibu? Yang sebelah sana kedengaran suaranya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjawab salam insyaallah panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya, mudah-mudahan banyak sarang waletnya, mudah-mudahan banyak kabun sawitnya, mudah-mudahan banyak kabun datahnya, mudah-mudahan lakas belaki nang belum belaki, mudah-mudahan lakas bebini nang belum bebini, mudah-mudahan nang banyak utang lunas hutang-hutangnya, nang belum besi anak mudah-mudahan lakas hamil, tapi lawan lakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita taati nasihat-nasihat dan fatwanya para alim ulama, guru-guru agama, para habaib syarifah, yang kita muliakan, yang kita banggakan Bapak Camat Cempaka beserta seluruh jajaran, yang kita hormati Bapak Kepala Desa Patai beserta seluruh jajarannya, maupun kepala desa di sekitarnya yang hadir pada malam hari ini, dan juga yang kita hormati takmir Masjid Nurul Iman, Nurul Taqwa, dan masjid-masjid yang lainnya, pengurus langgar dan musalla, semuanya, grup Maulid Al-Habsyi, tanpa terkecuali Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita,
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul di Masjid Nur Iman Desa Patai dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan perayaan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah meridai, mudah-mudahan Allah memberkahi, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal. Yang kedua, kita bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang bersalawat kepada Nabi mendapat syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal. Ulun dan rombongan bersama Qori Al-Hafidh dari Sampit menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada orang ulun pada malam hari ini. Yang kedua, terima kasih atas sambutan dan takzim dan penghormatan serta sajian yang luar biasa kepada orang ulun. Alhamdulillah, orang ulun sudah makan kenyang. Alhamdulillah. Orang pian hanya dibagikan nasinya, orang ulun sudah makan tadi. Alhamdulillah. Makanya karena sudah makan, makanya kada dibari-bari ulang dari tadi. Dan yang kedua, orang ulun menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada perkataan orang ulun, sikap orang ulun yang kurang pantas, tidak benar, salah, hilaf, sengaja atau tidak, maka dari itu orang ulun terlebih dahulu menyampaikan permohonan ampun dan maaf. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan, sampai jam berapa kita malam hari ini? Sampai jam berapa kita malam hari ini? Sampai jam 5. Masya Allah, luar biasa nih. Hanya di sini ulun yang dimintai jamaah sampai jam 5, luar biasa. Biasanya tuh sampai jam 7 pagi bang, biasa. Luar biasa. Sampai jam berapa kita malam hari ini? Sampai jam 1. Apa? Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Masya Allah, luar biasa. Kakanakan minta sampai jam 1. Nah, jangan kalah lawan kakanakan kita nang Tuhan ini. Ya insya Allah sampai jam tahu. Sampai jam tahu. Sampai jam 1. Inya sorangan Jepang di sini kita berikan berdulu. Ulun ampih ceramah bila melihat 2 tanda. Ampih ulun. Ini ingatakan pada tanda. Nang di dalam, di luar, di teras, ingatakan. Ulun ampih ceramah bila melihat 2 tanda. Tanda yang pertama, bila ulun melihat di antara orang pian, terutama di hadapan ulun di situ di mana-mana, ada yang rajin memindah batisnya. Ulun ampih pasang batis pian mana na muka, mana nang kanan, mana nang kiri, pasang mulai ini. Bila memindah-mindah ngalihatan ulun, satu mat memindah, ulun ampih. Sepakat? Sepakat? Nang kaya apa ulun yang asam urat ustaz. Satu mat nyilu. Yang kedua, ulun ampih ceramah bila ada nang melihat jam tangan di antara orang pian. Nah, dia melihat jam tangan, ampih hamlan. Padahal jam tangannya itu rusak. Maharat bang melihat aja. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan, ulun mohon ampun dan maaf, luar biasa perjalanan safari dakwah mulai awal Rajab sampai hari ini belum berakhir bagi ulun. Bahkan seminggu ke depan masih jadwal ulun masih ada Isra Mi'raj. Luar biasa. Jadi mohon ampun dan maaf seandainya ada terdengar suara kecek-kecek itu bukan soundnya yang rusak, memang tenggorokannya terganggu. Qori aja sampai bersangu tolak angin, sampai bersangu tolak angin seorang karena kada disiapin panitia, jadi bersangu seorang tolak angin, masuk angin dan sebagainya. Jadi seandainya suara pinata kecek-kecek, pinata model kayak becek-becek gitu, mohon dimaafkan karena memang jadwal safari dakwah ini luar biasa. Yang bakawan dan ulun di Facebook pasti mengikuti perjalanan ulun di mana-mana. Tadi malam ulun di Kuala Pembuang, pagi tadi di Lampuyang ujung Pandaran. Nah malam ini di sini, besok lawan beliau nih
ulun ka Kerwing, di manakah meninggal mobil kan besok sudah dah. Tongkat di bawah. Tongkat di bawah besok ke Kerwing kan orang ulun. Nah, Senin itu disampit, pagi di Lempuyang, siang disampit, malamnya di Ramban, malam Selasa pagi kembali ke Ujung Pandaran. Nah, malamnya di Pepanggang Hulu lagi, malam Rabunya tuh. Jadi padat masih. Kamis siang di Bagendang Hulu. Malam Jumat paginya, Jumatnya di Sebabi. Ini masih panjang jadwalnya. Mohon doa orang pian nih supaya ulun selalu sehat walafiat, bermanfaat jasa umat untuk berdakwah di tengah-tengah umat semuanya. Mohon doanya. Amin ya rabbal. Doakan ulun sehat, panjang umur, gagah, anom tarus. Anom tarus. Amin. Pada batu Tuhan, potongannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan hari Sabtu ulun ke Banjarmasin, nginap semalaman, tes PCR bilangnya negatif, terbang Jakarta. Hari Minggu ulun di Jakarta, terbang ke Malaysia 2 malam. Bilanya tesnya PCR-nya negatif lagi, hanya ulun ke Singapura 2 hari. Di Singapura bila tes PCR-nya negatif ke Brunei. Nah, dari Brunei ke Sumatera Barat, ya, kembali lagi ke Bugis, Sulawesi Selatan. Habis itu ke Sunda terakhir. Nah, habis itu Sudan ya. Habis itu ke Sunda, Jawa Barat. Habis itu baru kembali lagi ke Sampit. Nah, itu kalau diundang orang bang ya gitu. Nah, how? Itu kalau diundang orang, ya kan? Enggak ada diundang orang, Bapak Singapura, Malaysia, kerajinan. Naik kulon ke Makkah sana. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan. Jadi mohon maaf luar biasa. Kita malam ini pengajian kan usah tegang-tegang, santai aja. Semua masuk surga, kok berat aneh. Masuk surga beratan kecuali yang ada hendak. Semua ini masuk surga karena bersama Rasulullah, gratis beratan masuk surganya. Amin ya rabbal. Nah, kecuali nak nakal kada mau. Ulun menyampaikan kisah rampian tadi malam di Kuala Pembuang, dites tensi oleh mantri. Ustaz tolong lihat ini padat mana kegiatan. Ulun tensi pang tekanan pian aja jalan tensi aja. Oh normal tekanan pian jalur nang kada normal ini tekanan dompet ya. Mun tekanan darah ini normal aja jalan. Alhamdulillah normal. Imbah itu supaya pian sehat gagah baanom ujarinya tadi malam tadi. Pian ulun suntik jannya, ayo jak jalan suntik di bahu kanan apa kiri, di burit jannya, jalan. Karena memakan di burit, ini suntik vitamin maksudnya. Oh alhamdulillah, disuntik vitamin ini sampai hari ini masih bangkak nih buritnya, masih beda ngiluk berping singkat-singkat burit. Tapi alhamdulillah ada miorebion atau vitamin supaya sehat gagah, ya kan? Amin ya rabbal. Ulun sudah bersuntik vaksin Sinovac 1 dan 2. Bahkan ulun booster Moderna kemarin, jadi sudah 3 kali bervaksin. Ujar Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya, halal vaksin yang sedang kita saat ini kita pakai. Fatwa Majelis Ulama Indonesia memfatwakan halal yang namanya vaksin untuk antibodi, menaikkan imun tubuh kita. Kata Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pusat mengatakan vaksin yang sedang kita pakai hari ini aman. Cukup 2 dasar ini sebagai rujukan kita untuk mengikuti perintah ataupun kesepakatan pemerintah dan ulama kita. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya apa? Ati'ullah, ati'ur rasul, ta'atira wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri. Ulil amri ini maknanya 2. Dalam tafsir ada 2 penjelasannya. Yang pertama pemerintah, yang kedua ulama. Hari ini ulama dan pemerintah bersinergi, bekerja sama, berikhtiar untuk menghadapi virus yang melanda dunia saat ini, terutama di Indonesia, dengan cara vaksin. Maka dari itu turutiha vaksin itu kada usah saya takutan. Karamput nambah vaksin itu mati, bukan karena vaksin kita mati karena habis umur.
Gimana? Bukan karena vaksin, namun karena vaksin mati habis sudah se Indonesia ini matian. Kededapan gara-gara vaksin. Kebetulannya orang itu meninggal habis divaksin karena boleh jadi ada penyakit bawaan penyerta yang bersangkutan, lalu disuntik dipaksakan, bisa jadi. Makanya sebelum disuntik dicek dulu kesehatannya oleh dokter. Bapak jangan bakar ramput. Ditakuni dokter kan ada penyakit bawaan kah? Kok dok sehat ya boleh? Padahal jantung koroner, suntik urat mati kan? Misalnya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan, jadi ulun ini sudah bersuntik vaksin 3 kali, 4 kali rencana. Meningitis, ngesan tulak haji atau umrah meningitis. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan, ulun sudah ke Jawa, ke Lampung, kemana-mana keliling naik pesawat dan sebagainya. Alhamdulillah bila dicek antigen swab dan sebagainya negatif terus. Yang terakhir di Aquarius kemarin ketemu dengan Bapak Gubernur. Bapak Gubernur kada mau ditemui bila belum PCR nya sih negatif dulu, hanya berdapat tahun Gubernur. Ya wah ini macam-macam virus datangan semalam, corona komunitas rondo mempesona. Begitu datang pulang Delta, habis itu pulang datang pulang nih mamanya Omikron. Ini kena kada lawas datang Politron pulang. Bapak Ibu jangan sekalian, apapun wabah yang datang, virus yang datang, tapi antibodi tubuh kita sudah tebal, kekuatan imun kita sudah naik, kada masalah. Penyakit virus datangan, alhamdulillah, ikhtiar dulu, usaha dulu, vaksin ya kurang pian kada Bapak. Ulun kada kalupang tadi dibisikin Pak Kades dalam pecamat, tolong Ustadz lah tekan-tekan masalah vaksin. Kada ada pansen madahi. Ulun memang merasakan sudah kesehatan ulun setelah divaksin itu luar biasa. Makin baan nom pian nang Tuhan tuh tahu lah. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan, yuk kita mulai Isra Mi'raj. Ulun membacakan dulu kisah Isra Mi'raj. Ya ada, hendak ada dibacakan kisah Isra Mi'raj. Dengarkan, jangan lupa pandai. Tahan napas. Pada suatu malam, pada malam Isra Mi'raj, Nabi kita tidur di rumah beliau, ditemani 2 orang laki-laki. Yang pertama Sayyidina Hamzah di sebelah kanan, yang kedua Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sebelah kiri. Sayyidina Hamzah itu paman beliau, umurnya sudah tua. Yang sebelah kiri sepupu Nabi, umurnya masih muda. Datanglah malaikat Jibril dan Mikail membangunkan Nabi, membawa Nabi ke tepian sumur Zam-Zam. Lalu Nabi dibaringkan, direbahkan, dibelah dada beliau, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam sebanyak 3 mangkok. Lalu dimasukkanlah ke dalam hati Nabi hikman, ilman, yaqinan, ihsanan, imanan. Ditutuplah dada Nabi. Lalu Nabi dibawa ke sebuah kendaraan yang namanya burak. Untuk perjalanan Isra dan Mi'raj menggunakan kendaraan namanya burak. Ketika Nabi mau menaiki, buraknya bertingkah kayak ayam hendak belaki. Ujar buraknya bertingkah buraknya. Lalu ujar Jibril, ya burak ala tastahi, hei burak, apa engkau tidak malu? Ini kekasih Allah Muhammad Rasulullah akan menjadi tamu Allah. Lalu burak pun malu, sehingga burak pun merendahkan dirinya, tubuhnya, sehingga Nabi kita bisa naik ke pundak, ke punggungnya. Lalu Nabi kita dan Jibril dan Mikail pun terbang berjalan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjid Aqsa Palestina, namanya Isra. Di perjalanan ketika berangkat, Nabi kita dan malaikat dikejar oleh cahaya api yang besar di belakang. Lalu ujar Jibril, ya Muhammad, sekarang aku ajarkan doa. Ikuti, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Seketika itu api yang di belakang tadi pecah, hancur. Karena apa? Karena itu bacaannya, wiridnya, doanya, agar terhindar daripada godaan-godaan macam-macam atau serangan macam-macam. Siapa yang tadi mengikuti? Jin, ifrit. Akhirnya tercirit-cirit, terbirit-birit. Terus Nabi kita pun berjalan, terbang. Ujar Jibril, kib hina, berhenti di sini, fasalli hina, salatlah di sini. Lalu Nabi pun salat, selesai salat terbang lagi, berhenti lagi, salat lagi, terbang lagi, berhenti, salat lagi, terbang lagi, berhenti, salat lagi.
Lalu di perjalanan Jibril bertanya, "Ya Muhammad, tadi di mana engkau salat?" "Tidak tahu," kata Nabi. "Yang pertama tadi di Madian, engkau salat di Madian, di mana tempat itu Nabi Musa berteduh di sebuah pohon ketika dikejar Fir'aun. Yang kedua, engkau berada di Tur Sina, tempat Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Yang ketiga tadi engkau salat di Baitul Lahim, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Yang keempat engkau tadi salat di Taibah, sekarang Taibah itu namanya kota Madinah." Terus Nabi kita terbang lagi berjalan. Tiba-tiba Nabi melihat sekelompok manusia yang menanam pohon dan berbuah, dipanen, berbuah lagi, panen lagi, buah lagi, panen lagi. Lalu Nabi kita bertanya, "Ya Jibril, siapa mereka?" "Mereka adalah gambaran umatmu ya Muhammad yang mendapat pahala mujahid fisabilillah, orang-orang yang wafat di jalan Allah, imam-imam masjid, kaum-kaum masjid, tukang-tukang masjid, takmir-takmir masjid, orang yang berjuang di jalan Allah, para dai, para kiai, para ustadz, para tuan guru, guru agama, para orang kaya yang peduli dengan syiar agama Islam. Wafat mereka akan mendapatkan mujahid fisabilillah." Terus lagi Nabi berjalan, mangga pampinannya nih, adakah kopi hitam nih gede nih. Terus berjalanlah Nabi kita. Tiba-tiba Nabi melihat sekelompok manusia, ada laki-laki, ada perempuan, yang di hadapannya itu ada makanan daging mentah busuk bau tapi asik dimakan. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka?" "Mereka adalah gambaran umatmu ya Muhammad. Mereka itu perempuan, istri, punya suami yang sah, yang halal, tapi main serong di belakang. Mereka itu seorang suami, seorang laki-laki yang punya istri yang sah, yang halal, tapi main serong di belakang. Bahasa keren ini selingkuh, selingan indah rumah tangga runtuh." Terus Nabi kita pun berjalan. Tiba-tiba Nabi melihat sekelompok manusia yang memukul kepalanya sehingga pecah, kembali lagi pecah, pukul lagi pecah, kembali lagi pukul lagi pecah. Lalu Nabi bertanya, "Ya Jibril, siapa mereka?" "Mereka gambaran umatmu ya Muhammad yang tidak mau sholat, yang meninggalkan sholat, yang beranggapan sholat itu sudah ada wajib, bila sudah ma'rifat, bila sudah sampai ke makam kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, kada perlu lagi sholat." Nih kenapa jangan pacah kepala nih berdaan, maka ada bisa sembayangan lagi nih ini pacah-pacah kan kepala. Nabi kita tuh bukan hanya sampai berhadapan melawan Allah dalam Isra Mi'raj, tapi beliau membawa yang namanya sholat. Kena dulu, lanjut. Mana kopi tadi? Belum. Ini diulangkan. Nukar kopi kapten dulu jangan ke warung. Pas hasilnya di sini kada ada di rumah. Sampai di mana tadi? Kisah Isra tadi sampai mana? Belum habis. Sampai sampai memukul kepala jatah tuh. Terus lalu Nabi kita pun berjalan lagi, terbang lagi. Tiba-tiba Nabi mendapat panggilan di sebelah kanan. "Ya Muhammad, toleh aku, lihat aku sebelah kananmu." Nabi tidak menoleh. "Ujar Jibril, jangannya engkau menoleh, tadi banyak umatmu yang beragama Yahudi." Lalu Nabi pun terus berjalan, tiba-tiba ditoleh, dipanggil lagi sebelah kiri. "Ya Muhammad, lihat aku sebelah kirimu." Nabi tidak memandang, tidak memperhatikan. Ujar Jibril, "Jangannya engkau tadi melihat ke kiri, banyak umatmu yang beragama Nasrani." Terus Nabi kita pun berjalan. Terus tiba-tiba ketemu lawan acil-acil bengkeng. Woi, alis mengumpang parang. Wih, bulu mata, nah nama ngancawai ini, nah. Hidung mancung, pupur merah apa panbo, hijau merah belak, parfum jasa belanja. Woi, piano malih Hei Muhammad, lihat aku. Ujar bebingin bengkeng tadi. Tapi Nabi tidak mau melihat, Nabi tidak mau memperhatikannya. Nabi terus. Ujar Jibril, "Jakanya engkau tadi melihat bebingin cantik tadi ya Muhammad, maka niscaya umatmu banyak yang mengurusi dunia dan sampai hari ini." Tapi alhamdulillah apa ini banyaknya yang mengurusi akhirat, walaupun banyaknya yang mengurusi dunia. Lalu Nabi kita singkat cerita sampailah di Masjid Aqsa Palestina. Lalu Nabi mengikat buraknya di tiang-tiang masjid, dan Nabi disuguhi 2 minuman, 1 susu, 1 khamar. Lalu diambil oleh Nabi kita yang berisi susu.
Ujar Jibril, beruntung selamat kau Muhammad, engkau mengambil air susu. Jangan engkau mengambil dari khamar, maka niscaya umatmu ini banyak yang bermabukan jagawiannya. Walaupun Nabi mengambil susu, tapi kenyataannya wah ini banyak juga nama jinit, melunang, maarak, dextro, rating, dayang, campur, mesagrip, limpuk, piciong, picici dimakan. Angkat. Lalu selesai Nabi kita minum, ternyata di dalam masjid sudah berkumpul para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu menunggu imam untuk salat. Siapa imamnya? Nabi dipeganglah oleh Jibril tangan Nabi, dibawa ke depan untuk dijadikan imam. Nabi kita betul khatamun nabiyina wal mursalin, penutup nabi dan rasul, tapi beliau yang pertama dibangkit, pertama yang dimasukkan ke dalam surga bersama umat-umatnya yang ada ini. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi kita selesai sholat di Aqsa, saatnya Mi'raj itu naik menghadap Allah, lalu memasuki langit. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi Isa, langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, terus sampai Sidratil Muntaha. Ujar Jibril, mohon maaf Muhammad, aku kada sanggup lagi mendampingi menghadap Allah, aku sampai sini aja, engkau aja yang menghadap Allah. Lalu Nabi pun terus melanjutkan perjalanan menghadap Allah, dan di hadapan Allah diperintahkan secara langsung melaksanakan sholat 50 waktu. Sami'na wa ata'na. Pulang Nabi membawa sholat, membawa perintah sholat 50 waktu. Ketemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Apa aja Nabi Musa oleh-oleh? Ujar Nabi kita menjawab, aku tadi diperintahkan Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Apa aja Nabi Musa? Tak akui Nabi Musa. Akui, ujar Nabi Musa. Rupanya Nabi Musa ini biasa berdiam di samping juga. Lalu ujar Nabi Musa, Muhammad, minta kurangi kepada Allah. 50 itu kebanyakan, tidak akan mampu umatku yang kecil-kecil nih. 50 umatku yang gana-gana jangan mampu, apalagi umatku yang kecil-kecil, minta kurangi. Lalu Nabi kita inggih pun mendatangi Allah, minta kurangi, kesimpulannya sisa 5. Dari 50 sisa 5. Lalu ujar Nabi Musa, berapa am lagi? 5. Ya Nabi Allah Musa, 5 lagi. 5 masih banyak, minta kurangi lagi dengan Allah. Ujar Nabi Musa, apa aja Nabi? Malu aku, yang 5 ini sudah sangat sedikit, aku terima aja sudah. Jamaah sekalian, lalu Nabi kita kembali ke rumah beliau. Besok pagi beliau pun duduk di dekat Ka'bah sambil termenung bagaimana menceritakan kepada para jamaah sahabat ini tentang Isra dan Mi'raj. Ini kira-kira adakah yang percaya, adakah yang makin beriman, atau bahkan mungkin kufur, munafik, bahkan ingkar lawan pernyataan Nabi. Duduk Nabi, tiba-tiba datang si Abu Gosok. Siapa? Abu Gosok, Abu Janda, Abu Lahab. Datang Abu Lahab, Muhammad, ada apa nih gerangan? Kok pagi-pagi termenung? Jar Nabi, aku tadi malam Isra Mi'raj. Dari mana? Masjidil Haram. Kemana? Ke Aqsa, Palestina. Hah? Ujar Abu Lahab, angkat pembatis sebelah kanan. Ujar Abu Lahab, angkat batis kanan. Angkat oleh Nabi. Angkat lagi nang kiri, tergugur apa aja Nabi. Mangkat batis 2 aja jar Abu Lahab pada awal. Bapak ada Isra Mi'raj, bapak dah sampai ke Palestina, 1 mat aja berjalan, mengeramput. Takban laka Muhammad, celaka Pak Muhammad. Ujar Abu Lahab. Nabi berdiam, Allah yang menjawab. Tabbat yada Abi Lahabil. Apa artinya Dok? Pak sama kada tahu juga. Yang celaka itu Abu Lahab, bukan Nabi kita yang celaka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena apa yang disampaikan Nabi bukan berasal dari hawa nafsu Nabi. Wan najmi idza hawa, ya kan? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dibicarakan Nabi itu bukan karena dari hawa nafsunya, tetapi memang wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi kita tuh kadang bakal ramput, mengarang seorang, tapi apa yang beliau sampaikan itu berasal dari Allah. Beda kalau kita dasar meramput. Kalau kita nih, sudah makan lah, sudah belum, ya pada hanya makan, kan meramput lah.
Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan, itulah kisah Isra Mi'raj. Selesai. Cukup? Cukup? Itu kisah Isra Mi'raj. Karena kopi datang, maka kisah Isra Mi'raj cukup sampai sekian. Belum minum kopi dulu. Allah, paham panitianya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan sampai jam 1. Jangan makan ini deh. Kopi sudah. Bilanya ditambah lagi kopi segelas sampai jam 2. Iya. Mantap nih malam ini, ha? Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan. Yuk kita bahas mulai awal. Asbabun nuzul surah Al-Isra ayat 1 itu kadang turun sekujok-kujok, sekunyong-kunyong bang. Kadang yang ujuk-ujuk datang itu bang, surah Al-Isra ayat 1 nih yang dibaca oleh ini. Ada sebab asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Apa sebabnya? Tahun itu Nabi kita mendapat musibah. Beliau bersedih. Apa musibahnya? Ditinggal wafat bini sidin tercinta yang bernama Siti Khadijah. Dan wafat paman beliau yang bernama Abu Talib, yang selama ini merawat Nabi, menjaga Nabi, mulai dari anak-anak sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Siti Khadijah kayak itu juga, mulai berjuang dari nol, mendampingi Nabi, menghibur Nabi, pokoknya yang percaya kepada Nabi, menyayangi Nabi sepenuh hati, bahkan sampai hartanya beliau hadiahkan kepada Nabi kita untuk syiar agama. Wafat, maka wajar sebagai manusia jais basyariah Nabi kita, Nabi pun bersedih. Maka tahun itu dinamakan dengan tahun Amul Husni, tahun berduka cita. Kenapa? Karena wafat dua orang tercinta, Siti Khadijah dan Abu Talib. Sedikit kita mengenang Siti Khadijah. Kayak apa garam sampai Nabi kita ini sampai sedih benar ditinggal wafat nang bini yang bernama Siti Khadijah. Sekalinya Siti Khadijah nih, ya Allah, luar biasa. Kada paparakannya Siti Khadijah patah itu, kada paparakannya. Siti Khadijah istri Nabi, istri Rasulullah ini, ya Allah, kurang lebih 24 tahun berumah tangga dengan Nabi kita, kada pernah berkata kasar, kada pernah bermamai, kada pernah mengeluh lawan kehidupan bersama Nabi kita. Beda kalau Siti Khadijah patah. Mun Siti Khadijah pakai ini bila pina pupur gincu pina habis, duit pina kada dibari, gatah pina murah, paikat pina murah, wallet pina murah misalnya nih. Lalu bamamaya duit kada tapi ada gini aja, jangan belanja abahnya aja, pakai data jangan tadi menukar. Pamamayan kalau Siti Khadijah istri Rasulullah 24 tahun kurang lebih berumah tangga lawan Nabi kita, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berkata kotor, kada pernah bermamai, kada pernah mengeluh. Belum betakon lawan orang pian, nih laki-laki nang ada nih, ini pian kayak itu kah di rumah? Kada bermamai pun enggak? Kada bermamai lah, alhamdulillah. Sejam dia guru yang kada bermamai. Sisanya bermamai, mengeluh, nyarek. Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata Siti Khadijah seperti itu sifatnya. Mau pantas saya Nabi kita bersedih luar biasa. Abu Talib paman Nabi sejak anak-anak sampai beliau jadi Nabi dan Rasul, melindungi Nabi dari gangguan orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, menjaga Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain-lain itu takut lawan Abu Talib. Paman Nabi yang Abu Talib, walaupun dalam sejarah Abu Talib sampai akhir hayat tidak mengucapkan kalimat syahadat. Hidayah milik Allah, walaupun kemanakan Nabi dan Rasul, hidayah tetap milik Allah. Lalu itu asbabun nuzul. Nah, tujuan Allah mengisrakan dan memi'rajkan Nabi kita supaya Nabi ini jangan sedih lagi, jangan galau lagi, dihiburlah dengan cara diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami sehingga Nabi kita ampih galau gelisah. Jamaah sekalian,
Itu Nabi kita tidur pada waktu malam didampingi paman dan sepupu, orang tua dan muda. Apa pelajarannya lawan kita? Pelajarannya adalah kita hidup bisa membawa diri lawan siapa aja. Lawan nang tuha hormat, lawan nang anom sayang, akur seberataan kita. Hablum minanas. Jangan berpilih-pilih bakawan. Lawan nang tuha aja bakawan, nang anom gak ada. Atau nang anom aja bakawan nang tuha gak ada. Atau bakawan nang bibinian aja, lo lakian gak ada. Atau lo lakian aja bakawan nang bibinian gak ada. Ini kita ini disuruh li ta'arafu, ujar Allah Ta'ala. Al-Hujurat ayat 13. Inna ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Inna akramakum indallahi attaqum. Innallaha alimun khabir. Apa artinya? Sama, kada tahu. Hai sekalian manusia, kami jadikan kalian itu berjenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal, saling silaturahim, saling mengasihi dan menyayangi, bukan saling bunuh-membunuh, bukan saling caci-mencaci, bukan saling hina-menghina, bukan saling ejek-mengejek, tapi saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, lita'arafu. Suku kita berbeda-beda, suku Banjar, ulun orang Banjar, suku Dayak, orang Pian, banyak rata-rata orang Dayak. Narek kabar tuh? Narek kabar? Dalam ya alhamdulillah. Jadi kemana orang Pian? Hindayang? Hinday, belawak kan ulun jadi mendanah. Kuman seuma pa mes nantok mana sih itu nih kue ya Raja Ganteng beliau. Bapak Ibu, ada orang Dayak, ada orang Madura, sakalangkong kaulo tegas ujar orang Madura. Beda orang Madura, beda. Alhamdulillah beda orang Madura, banyak orang Madura. Oh ini wong Jawa nih ini wong Jawa. Wong Jawa ini? Ora ono. Enggak ono. Ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Sunda, ada orang Dayak. Orang Sunda aya apa pulang aya naon? Kumaha da naon? Sabaraha ka dieu? Bahasa Sunda. Kalau bahasa Bugis ada kareba. Baji-baji. Nah, tuh orang masuk Bugis tuh. Nih kopiahnya ulun pakai nah. Ini kopiah Bugis nah. Ini harga kopiah ini ujarnya nama nukarakan 750.000. Awas yang mintanya. Nah, kita berbeda-beda suku. Ada suku Jawa, Madura, ya kan? Dayak, Banjar, Sunda, Baduy, Bugis. Berbeda-beda suku, tapi kita semua saling menghormati dan menghargai, saling menyayangi dan mengasihi. Berbeda bangsa, bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa India, bangsa Eropa. Kita berbeda-beda bangsa, tapi harus saling hormat menghormati, saling kasih mengasihi. Jangan saling bunuh-membunuh. Nih di Ukraina, Rusia menghantam habis-habisan perang hari ini. Kita doakan mudah-mudahan berhenti peperangannya. Amin ya Rabbal. Karena bila perang dunia otomatis akan berimbas dengan dunia-dunia yang lainnya, terutama bidang ekonomi. Minyak goreng ngalih dicari, apakah itu gara-gara perang lah kata Hojuana? Pindah ngalih minyak goreng hari ini pindah mahal beneran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan. Jadi pelajaran yang pertama, jangan Nabi beradaptasi hidup. Pakai peribahasa di Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ langit di junjung. Hormati adat istiadat tradisi yang ada di sekitar situ. Jangan kita datang hendak berubah sekehendak bakalahi lawan orang. Yang kedua, kenapa Nabi kita dicuci hatinya? Pertanyaannya, apakah hati Nabi kotor? Jawab, apakah hati Nabi kotor? Tidak. Hati Nabi bersih. Tapi ini iktibar pelajaran buat kita. Orang yang akan menghadap Allah, orang yang menyembah Allah, orang yang akan mendatangi Allah, taqarruban ilallah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama dibersihi dulu hati. Jangan maaci muha, jangan maaci baju pakaian. Hati dulu diaci. Apa ajar Nabi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum.
Allah tidak memandang jasad rupamu, tetapi Allah memandang hatimu. Ujar Nabi, inna fi jasadi mudghah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Bila daging itu rusak, maka tubuh ikut rusak. Bila daging itu baik, tubuh ikut baik. Ala wahiyya al-qalbu, ketahuilah itulah yang namanya hati. Makanya jangan main-main dengan hati. Jaga hati, jangan main hati, nanti sakit hati, ujung-ujungnya makan. Apa penyakitnya? Hati kita nih ada penyakitnya, berpirak nih di dalamnya, berpirak. Kalau berpirak buah mangga, kalau buah mangga berpirak di dalam, di luar harum bagus, tak kali berpirak. Bengkeng Muhammad tak, hidung mancung, pipi kancang, gigi pipsoden, bulu mata lantik, kolerpan alis mengumpang barang tabal kolerpan. Tapi hati kayak peceren, hati kayak peceren, rusak, kotor. Apa itu? Yang pertama kibir, sombong. Ini penyakit pertama. Sombong itu bisa juga karena sugih, bisa. Amun miskin sombong, apa ya lagi sombong kan? Mun sugih sombong masih wajar. Ada yang disombongkan. Ini miskin sombong. Selawas tulis itu dia kada mau menyinggahi di kiau, nyata orang tulis sombong mana kaya ini ya sidin tulis kada mendengar yang daripada sombong ini bisa jadi karena sugih, banyak harta, sawit banyak, karet banyak, walet banyak, duit banyak, paikat banyak, bini siapa namanya hot bini banyak tadi ya bisa tuh sombong tuh nih. Nah, sekarang ulun batakon adalah orang sugih sombong. Adalah di dunia ini orang sugih sombong adalah. Ada. Siapa dia? Karun. Siapa dia? Sa'labah. Sa'labah itu asalnya miskin. Saking miskinnya sahabat Nabi ini habis salam, sholat, assalamualaikum, bulik memperapas ke rumah Sa'labah. Ditakon oleh Nabi, kenapa bulik bahancah-hancah habis salam? Ujar Sa'labah, ulun tuh hendak kayak bawirid berdoa umpatan habis salam tuh, tapi ya Rasul, bini ulun menunggu baju ulun yang ulun pakai, nah kami bergantian sembahyang, baju ini bergantian hendak sembahyang. Ayo pian, saking miskinnya baju aja bergantian lawan bini. Sa'labah adalah amang di sini bergantian baju lawan acil pada sandang daster. Sa'labah saking miskinnya bergantian baju. Lalu ujar Sa'labah lawan Nabi membujuk, ya Rasul doakan pangulun nih supaya sugih. Apa ajar Nabi? Kada usah, syukuri yang ada. Kemudian Sa'labah kan esok itu pulang, doakan pangulun nih supaya sugih ya Rasul. Apih berganti baju lan bini. Sudah syukuri aja Nabi. Kayak esok itu pulang, doakan pangulun ya Rasul. Puyaknya aja Nabi didoakan Dahan Sa'labah sugih. Ya Allah kabul, langsung ada yang memberi sepasang ternak laki bini, dibawa oleh Sa'labah ke rumah, dirawat, dimandii, batiangan kada lawas beranak, hibak gunung tuh ampun. Sa'labah aja binatang ternaknya sugih sudah Sa'labah. Akhirnya sembahyang nih kada tapi rajin lagi kan masih sampai waktunya berzakat. Hak nisabnya sampai, ujar Nabi, datangi Sa'labah minta zakatnya. Datanglah datanglah utusan Nabi menghadap Sa'labah. Sa'labah, kami diutus Rasulullah mengambil zakat nisab ternak. Ujar Sa'labah, nyaman-nyaman datang minta zakatnya, aku iyo merawatnya. Nah, apa kabar? Ada anak itu di sini sugih tadi minta zakat mengeluh, minta sedekah belangannya mengasih leluh. Sumbangan Islam merah, siapa di atas itu ya? Amang hijau, berapa sih kan? 5.000, aku 1.000 ya. Padahal walet 2-3 kilo sebulan. Sawit banyak, menyumbang pengasih benar. Tapi kalau sudah menyumbang dangdut 1 juta sini sorangan. Bila sudah organ tunggal bakar rokean, aku 1 juta ke sini. Sudah Islam merah maulid 50.000 aja kan, bilangannya 5 kali sehari orang ambil ke rumahnya. 10.000 besokan, tengah hari 10.000 pulang. Berincit sini memberi 10.000 pangasih beneran. Ada nangka itu di sini lah. Nang pangasih adalah pangasih
Ada dapat kalau di sinilah. Tuh nah pondok pesantren tuh minta bantuan kita. Ada masjid manakah lagi minta bantuan kita. Nah, nang besugi-sugi, nang sampai nisabnya zakatnya, bantu, sedekahkan, zakatkan. Karena zakat itu kotoran bagi orang yang berzakat. Bila kada dijakati kotor tuh. Tapi bagi yang menerima itu baik. Jadi jangan menerima itu kotoranku, jangan kita ambil itu ke lain. Yang menerima itu kada kotor, yang berzakat yang kotor, 2,5%-nya tuh. Bapak Ibu jangan sekalian. Jadi ternyata sombong itu bisa juga karena sugih. Karun gitu juga. Karunnya sugih kada mudah-mudah. Kunci gembok hartanya aja bapak tipati kuncinya aja. Tapi karena kufur dengan Allah, ingkar dengan Allah, akhirnya dibinasakan. Zaman Nabi Musa dibinasakan lawan harta-hartanya ke dalam bumi, ditenggelamkan. Makanya bila dia menjangkul, menggali tanah dapat harta, biasanya disebut dapat harta karun. Karun itu orang ingkar. Nah, ya. Sugih ini bisa juga karena gaya. Ini karena gaya. Betul tidak? Yang mahal hari ini gaya. Betul tidak? Oh ibu-ibu, yang mahal tuh hari ini gaya. Jilbab itu nang murah lawan nang mahal apa fungsinya? Kalau bertakon ibu-ibu. Jilbab nang murah lawan nang mahal apa fungsinya? Sama-sama menutup. Nang mahal menutup aurat, nang murah menutup aurat, sama fungsinya. Tapi kenapa menemukan mahal-mahal? Lasabel 400.000. Nagita Slavina 380. Irfan Gunawan 300. Anda jilbab Joya Salawi berhutang 3 bulan. Gaya. Nah, HP hari ini ya Allah, padahal fungsi HP untuk berkomunikasi, berteleponan. Yang penting bisa berteleponan. Halo, assalamualaikum Pak Camat. Ya, apa kabar Pak Kades? Oh, berteleponan Pak Camat dan Pak Kades. Kayak apa Pak Eka? Murah aja Pak Kades. Komunikasi tujuan HP. Tapi hari ini bukan sekadar tujuan fungsi HP berteleponan, tapi gaya. Bila nyemangkat telepon, bila pindah bergambar apel di belakangnya, bak kamera 3 biji segitiga, harap perasa. Halo. Oh, ya. Harap ternyata mereng-mereng mangkat telepon. Menang murah ke belakang bisa bunyi halo. Itu nang murah ke belakang. Bila pindah, no, kalau tengah orang banyak itu biasanya larang. iPhone Pro Max 12 harganya 28 juta. Vivo 1 juta. Tapi ulun batakon nang 1 juta lawan nang 28 juta tak gugur ke paret ke dalam banyu. Siapa nang kawat tertawa masih? Nang 1 juta masih kawat tertawa ya kah? Ada apa-apa 1 juta. Nang 28 juta. Aduh, ya. Kiamat ah. Sebiji motor. Hampir. TV fungsinya siaran, berita, hiburan. TV duit 500 basic. Ya sudah kada usah gaya. Nukar sesuai kemampuan. Biaran 500.000 TV tabung 14 inci hitam putih biaran. Tuh gin akinya bercocok seminggu sekali. Besatrom kaki biarlah ada bapak, yang penting ada juga gambarnya. Daripada 500.000 berduit memaksakan diri nukar TV 40 inci warna WiFi bisa telepon, TV slimming bisa di dinding, harganya 10 juta berduit 500.000 kada pinik lah kapala. Makanya nang larang tadi putar juga Indosiar, nang murah tadi putar Indosiar, tatap Inul atau rahasia kuburan judulnya. Atau apa aja Indosiar tuh? Istriku tersiksa. Itu di Indosiar beli kami itu. Allah Akbar. Motor, fungsinya apa motor? Mengantar kita kemana aja. Fungsinya. Nah, duit kita cuma 15 juta. Kan usah memaksakan diri karena harap-harap. Nukarlah sesuai kemampuan duit. Duit 15 juta berarti nukar sepeda motor Suzuki Max 15 juta daripada memikir Inmax 33 juta. Waduh, banyak benar sisa hutangnya lagi, akhirnya berkredit. Nukar Nmax memaksakan diri sampai tanggalnya panik, lalu berubah merek motor menjadi Mini. Hampir Nmax. Cobalah kita bersyukur apa yang ada nih, ya kada?
nyaman kita kuring. Hidup ikuti fungsi daripada gengsi, insya Allah nyaman dunia akhirat. Betul? Nah, bini laki itu juga fungsi bini fungsi laki itu aja sama aja sudah. Ada usah segala macam ampun orang mah bengkengnya ampun orang tuh kayak apa modelnya lah. Ada usah sama aja. Nah tidak tertawa nih. Yang ada bini cantik kekada tetap baik fungsinya sama juga. Kalau bang bini sehari ini bahera model gaya lain tatap bedongkong dikira model nang bengkeng kayak artis sehari ini lalu lain bahera mau berdiri meluncat gitu sampai pada bedongkong juga. Ya Allah, rusak kita aduh pandian syukur yang ada. Yang kedua, penyakit manusia adalah dengki. Dengki ini hasad. Padahal hati-hati jan Nabi. Ini dengki yang nama habis pahala kita. Pahala sholat habis, pahala zakat habis, pahala puasa habis. Gara-gara dengki. Makanya kita melihat rezeki orang lain, oh rezekinya, kada rezekiku, kada usah sakit hati. Melihat sayur sawi tetangga subur ganal, labat daunnya ampun kita layu kurus rendah pulang. Kada usah segala menyarek mendengki ampun orang, kena kurundak malam-malam pun orang tuh bah iwak patin orang pina ganalan ampun sarang kurus mungkin diberi makan mendengki patin orang lalu malam-malam diputas ampun orang bah dia pulang melihat bini orang bengkeng melihat bini seorang masam lalu nang ada nenek bini orang akoy lalu iri lalu ampun orang oh jangan ampun orang berbiaya kasalon seminggu sekali ampun kita sebulan setahun kali biasa dibawa ke salon jangankan ke salon ke taman tuh aja makan mata gajah kali biasa dibawa Aceh Lenor ya kalau Aceh oh Aceh Lenor biasa latihan dibawa Amang Julak Hadran ke taman kota makan apa tuh mata gajah biasa lah dibawa kan biasa sanunuhan dibawa ke Jelawat bapak di situ kan Jelawat ini bapak itu di belakang rumah tuh banyak ke Jelawat kuning lagi ya cukup enggak mana jam tangan dulu nih kan tak pakai rupanya nih jam berapa nih soalnya dari tadi kan ada begaraknya batis diancam dulu dikunci dulu lalu kan ada begaraknya batis nama lihat jam ada nawaninya melihat jam dari tadi. Bapak ibu jamaah sekalian, dengki nah penyakit hati melihat rezeki orang lain sarek, nikmat orang lain sarek. Oh jangan. Betul kita berjalan di bumi yang sama, betul. Tapi takdir Allah berbeda-beda. Betul kan? Takdir Qori lain-lain. Ini ada takdir Qori Muhammad Yamin. Beliau ditakdirkan jadi camat. Takdirnya. Beliau ini Qori. Dia tadi itu hanya sayat aja. Ya auzubillah bismillah aja. Pian jakannya di sini Yasin bulikan berana. Apa jangan gua nih minggu bertahlilan kita deh. Ini nak Qori juga belum jadi camat. Cuman staf camat aja masih di kecamatan Ketapang. Jadi takdir Allah berbeda-beda sama pada Qori nih. Ustadz sama ustadz pun berbeda takdirnya. Ada ustadz nang Sugi, ada ustadz nang Kere macamnya. Ada ustadz nang Gagah, ada ustadz nang pina kamera mereng, ada macam kita takdirnya berbeda-beda. Ada lakinya gagah nang bini, ya Allah, aneh di desa. Ada juga bininya cantik, benar nang laki dari maras. Ada juga. Takdirnya masing-masing jangan mengiri jodoh orang lain. Jangan mengiri jodoh orang lain. Kadang-kadang nang laki jahat, rupa nang bini bengkeng kayak Sufia lah coba. Ya. Kita udah tahu takdir orang, kita tahu ya kita jodoh orang masing-masing. Makanya kita jangan mendengki jodoh orang lain, jangan mendengki rezeki orang lain, jangan mendengki jabatan orang lain. Karena betul kita berjalan di bumi yang sama, tapi takdir Allah yang berbeda-beda. Tanamkan itu dalam tauhid hati kita. Insya Allah kita kada dengki orang lain.
sama ukuran bola walet 8 kali 12. Monyet-monyetannya sama, kayunya sama, lubang masuknya sama, musiknya sama, catnya sama, bata apungnya sama. Tapi nang sebuting hibah sarang walet, nang sebuting tahinya aja ada. Takdir Allah berbeda. Jadi jangan berdengki rezeki orang lain. Ini kada, ampun tetangga pindah besarang benar sarang waletnya, awas kena. Himpat lawan acan sekilo-kilo kalupangnya tuh kena. Pian jangankan sekilo, sahimpil aja jadi mereka sarang walet itu bukahan burung, apalagi sekilo. Kenapa? Buka ampunnya karena muha ditimbang. Ampun walet karena muha acan siapa nawak di sebenarnya. Jamaah sekalian, jadi jangan dengki kita dengan rezeki, jodoh, jabatan, profesi orang lah, karena ini penyakit. Habis bangkrut kita. Nah kalau kayak itu kayak apa obatnya? Inna kulida indawaun wadawaul kalbi azikrullah. Setiap penyakit pasti ada obat, dan obat hati adalah menyebut nama Allah. Yang obat hati kita mujalasatus sholihin, duduklah di antara majelis-majelis orang soleh. Ini nah malam hari ini obat hati. Bersolawatan, berzikiran, pengajian, duduk iktikaf di masjid. Mulai dari datang sampai guling, walaupun tak guling di belakang taliur ya, tatap dapat pahala. Taliur sini di belakang, ya sudah. Tatap dapat pahala. Obat hati kita duduk di majelis orang soleh. Yang kedua, duduk di majelisnya orang yang mengisahkan karamat-karamat waliullah, manakib-manakib siapapun yang dibaca akan mendatangkan mengobati hati kita. Tuh obat hati. Baca Quran mengobati hati kita, baca salawat mengobati hati kita. Tanamkan dalam tauhid tadi. Betul kita berdiam di bumi yang sama, tapi rezeki takdir Allah berbeda. Tenang kita, ada dengki buat orang lain. Dan obat hati kita syukur. Jangan malihati nikmat orang aja, sibuk melihat nikmat orang aja. Aja nukar mobil pulang bang tetangga nih, nukar motor pulang sidin, ya Allah belaki pulang sidin nih. Malihati nikmat orang aja sibuk. Nah jan rumah sidin di aci di ganali pulang ya. Nah menukar kelotok pulang sidinnya. Nah besi gatah pulang sidin bakabun. Kenapa? Maka memperhatikan ampun orang kejadian, perhatikan di ampun kita. Kenapa? Kadang mampu kita menghitung nikmat Allah. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi bukan nikmat yang kurang, bukan nikmat yang kurang dari Allah, tapi rasa syukur kita lah yang kurang. Paham Bapak Ibu? Kenapa tapi ini tak gelulur jadi bahaya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan. Tobat hati. Nah lanjut, selesai urusan hati. Yang selanjutnya, tadi dalam kisah Isra Mi'raj Nabi melihat sekelompok manusia makan daging mentah busuk, itu apa tadi? Selingkuh. Selingan indah rumah tangga runtuh. Kada sedikit rumah tangga berhancuran. Kada sedikit rumah tangga suami istri bersarikan perkelahian perceraian, bahkan gara-gara pada selingkuhan. Ini medsos HP kita nih bisa juga nih penyebab retak rumah tangga. Bacatan tengah malam, Facebookan tengah malam, dikira nang laki bercahaya muhabini selawas pengajian. Jangan laki bercahaya apa muhabini kone selawas umpat pengajian di Masjid Nurul Iman tiap hari Jumat. Bila jam 1 bercahaya muhabini itu dia di balik sampai penasaran juga nang laki nih dibuka oleh nang laki sekalinya do Facebookan. Dikira tadi cahaya apa? Asalnya cahaya HP. Supaya rumah tangga kita kadang selingkuh dan sebagainya bertahan sampai akhir hayat, maut yang memisahkan. Nih ulun padahi rahasianya. Buru ulun bahari jam padahi. Ini ulun padahi pengertian. Mudah kalau kita mengamalkan. Rahasia lelakian ada, rahasia bebinian ada. Jaga rahasia masing-masing. Kita hormati, hargai rahasia ini. Yuk, rahasia siapa dulu yang ulun bongkar nih? Bebinian dah apa lagi ya?
Lakian apa binian? Mau lakian dulu ayo. Binian dengarkan. Rahasia lelakian ini perhatikan dia. Supaya rumah tangga kita negara macam-macam. Rahasia lelakian terletak pada kedua bola matanya. Punya mata laki pian? Masih melihat lah mata piannya, masih melihat lah. Masih melihat lah mata laki pian Kada ketarapan lah. Ulun takut nih pang laki-laki pian nang ada nih kesempatan pian hendak menyampaikan unek-unek selama ini. Ayo ulun. Oi para lelakian, bapak-bapak, para suami, senanglah pian melihat bini pian cantik. Ada lagi menyahut. Senanglah pian melihat bini pian cantik. Senang. Sukalah pian melihat bini pian rapi, bapak kayan. Senang. Senanglah pian melihat bini pian tuh kada cerewet. Senang. Nah, pokoknya ibu-ibu rahasia lelaki itu di mata aja. Bilanya matanya nyaman melihat pian, insya Allah kada lirak-lirik ke sana kemari. Tapi mun matanya sakit melihat pian, kada nyaman melihat pian, bahaya. Ini melihat acen Irnor Wisubalah akai. Oh my ya sih deh. Melihat bini seorang, ya Allah, hai jangan lagi. Rabah waluh dene. Ayo kebinian perbaiki 3 hal supaya mata lelakian kada macam-macam. Perbaiki 3 hal, baik nang belum kawin, nang hendak kawin, nang hanya kawin, nang sudah kawin, ataupun yang hampir expired. Oi, dengarkan. Ibu-ibu perbaiki 3 supaya mata laki pian kada macam-macam. Perbaiki 3. Yang pertama, perbaiki penampilan. Jangan di rumah tuh badas teh. Maka daster nih Allah di muhara nih wawah 3, belakang tuh wawah 5, ditarik dari bawah tuh beperben. Wah, jadi cium buah apa? Ya Allah, tali kutang tuh muncul di sini nah. Basambong lawan anu tuh nah, cok baju, pagat. Oi, enggak ada Pak. Diperbaiki penampilan pian, baik dari pakaian. Tuh bulu hidung lah pian jangan sampai tak keluar. Mun bulu hidung sampai tak keluar pian, laki datang hendak mencium bini, kapipi melihat bulu hidung pian bakal keluaran bakait, kait itu. Apa ini nak laki? Ini warit nih. Kan pian, makanya ibu-ibu perbaiki penampilan pian. Nah, pakai alis, bapopor, pambo, bagincu, merah-merah, baparfum, jasa belanja, jilbab khas pasmina, Joya, Nagita Selapina, Ipan Gunawan, Lasabel, bajunya Preview, Itang Yunas, tasnya Spirit, Gucci, Walabi, Shopee, Martin, handphonenya Nokia minimal, motornya Honda Astria, kredit di Kolombia. Penampilan pian ibu, penampilan diperbaiki. Kada ada duitnya, laki pian ada aja, minta lah laki pian. Kada ada yang gratis, menandak bengkeng bini itu harus berduit, harus bayar, mahal bayarannya. Ujar kada po? Pian. Ini amon jangan bini, amon hendak apa adanya ya sudah. Ada bapak, jangan minta macam-macam bela-bela apa adanya aja kita. Bakupur kada sedin. Begitu kada, besikat gigi gak ada sih. Iya lah, apa adanya aja sih, tiwas laki pengasih beneran. Odol habis seminggu ya, ada mau menukarakan. Akhirnya membidik ada besikat gigi, pas bepander lo laki pingsan laki. Kata pacu-pacu kali ya. Cukup bang malam, cukup. Yang mana dia mendengarkan tapi ketinggalan tetap ulun maka mangga di sana nih. Ini sesuai dua kalau amplopnya nih. Ini kada bahaya. Lah kita jauh-jauh lah. Nah, orang Korea datang, lo mengancam sini tadi tahu mengancam. Korea yang mengancam hari ini, amun memberi 200, bah. Mengancam sini nih. Paling kada 500 nih. Korea yang kayak ini ulun kada memberi 200, 500. Korea jadi 500 apalagi penceramah. Dapatnya pulang harwatnya
Jangan tersinggung panitia. Jangan tersinggung. Apa aja Ustadz itu mengurusi amplop? Ustadz tidak boleh mengurusi amplop. Ustadz tidak boleh mengurusi amplop. Yang mengurusi amplop itu panitia. Ustadz tidak boleh, kada beres. Belum Ustadz mengurusi amplop. Tapi lebih kada beres lagi, panitia kada mengurusi amplop. Anyar tahu. Ulun minum dulu lah kopi ulun dingin. Di Patah ini banyak keluarga ulun, Mama Rina, Acil ulun, ada malam ini lah. Yang tuh sini dah. Tuh keluarga ulun tuh. Tuh nambaga mes coklat tuh. Manjang papai, segala macam. Mama Rina ulun, Mintoha ulun orang Jamaras. Acil Permana Jarni, Acil Leper aja orang Mio. Nih bak keluarga aja orang Hades sekali. Nih sini bak keluarga aja nih. Keluarga aja. Jadi orang pian ini ulun kada asaannya keluarga berataan. Nih Haki saudara ulun nih. Oh raja ganteng beliau nih. Oh biar ngalih biarnya ulun baila pada sini nih belum duduk lagi kopi ke bang langsung diulahkan bini sidin luar biasa, solehah beneran. Sampai hanya datang ke situ ulun baru menduduk kopi langsung. Wah biar belum bepadah kopi lagi, apalagi jangan bepadah kopi bisa lawan termosnya sorong sedih. Sampai mana tadi kita? Hah? Mau urus amplop tadi kada boleh kok. Aduh ya Allah, tapi sampai mana tadi ingat ulun? Penampilan tadi kala. Penampilan ibu-ibu diperbaiki. Yang kedua, perkataan diperbaiki. Mohon maaf takanakan. Takanakan. Jawab Ustaz Batakon. Jujur jawabnya. Ustaz Batakon, jujur jawabannya. Di rumah tuh nang penyarekan tuh mama apa abah? Nang penyarikan dia kadang-kadang mama, nang pencerewet, nang rajin memandir orang tuh ya Allah. Tapi survei membuktikan sebenarnya yang suka menggosip itu adalah laki-laki. Kalau babinen tuh ya memang sudah gawiannya gitu lah. Ya Allah, udah memuji bang ke atas tadi seringnya mah hentak pulang. Makanya ibu-ibu lah jangan tapi ini, nah mulut dijaga. Banyak penyebab babinian masuk surga diantaranya karena banyak mulut. Halo, bu, pian besi untung berapa? Hah? 2? 1 aja. 1 tuh tapi Allah muntung bisa beribu-ribu. Ada Mama Agus, Mama Nisa, Mama Lia, lawan Mama Fitri. Itulah keundangan pengantin berjalan baptis. Sampai di undangan pengantin makan prasmanan, jubong beleng, kucing berduduk masih lindung lawan presiden. Tuntong makan 1000 mamplok, 1000. Bulik dari pengantin apa aja Mama Agus pakai lawan ibu-ibu yang lain, hamba sok nyalah. Mama Agus ujar Mama Fitri, halus benar ayamnya. Cocok. Ujar Mama Lia lain lagi. Apa jar Mama Lia? Hamba apa ngarannya pahit benar uratnya. Nang malah lain pada orang siapa? Mama Nisa. Apa jar Mama Nisa? Pengantinnya kada bengking lalu. Terus siapa tadi makanya itu pembinian apa lagian? Perbaiki perkataan. Lalakian kada suka merit bini nang kayak itu. Bujur kada bapak-bapak? Hanyar bapadah. Yang ketiga, ibu-ibu perbaiki sikap dan perbuatan. Bila laki pian orang Jawa lewat di hadapan laki pian non sewu pak. Bila laki pian orang Madura tak lakor. Sakalangkong. Bila laki pian orang Sunda punten.
Bila laki pian orang Inggris, excuse me my husband. Bila laki pian orang Arab, afwan neng fadla ya habibi. Mun laki pian orang Dayak kayak apa? Umbak mahalau. Mun laki pian orang Banjar, umpat lalu abahnya lah. Lewat di hadapan suami itu harus membungkuk permisi izin. Nah, permisi Pak, sampai tak antut pulang. Apa sepak lagi boleh. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan, perbaiki sikap dan perbuatan. Insya Allah perbaiki penampilan, perbaiki perkataan, perbaiki sikap. Insya Allah para suami akan sayang lawan pian barataan. Siap Bu? Sekarang rahasia perempuan bapak-bapak terletak pada kedua belah telinganya. Punya telinga Bu? Masih mendengar telinga pian? Kado tulis? Coba jawab pertanyaan dulu biar laki pian mendengar. Bu, sukalah pian disareke laki, dimamai laki, dikasari laki, dibentak laki, disuruh sakahandak laki, dibandingkan laki lawan bini orang. Mendengarkah sudah lelakian? Tuh babinian tuh kada suka disareke, kada suka dimamai, kada suka dikasari, kada suka dibentak sakahandaknya, kada suka dibandingkan lawan acel enor di belakang. Bini lagi badandan, muka kaca, no, masang bulu mata. Ujana laki nyeletok di belakang, ya Allah deng, badandan nang kayak apa aja, tetap ya bengkeng mama ijah di belakang situ. Kira-kira mahampas kada kaca. Mahampas ke kaca, mungkin itu belaki kalau nama ijah situ. Nah, makanya lelakian jaga mulut, jangan memarahi bini, jangan mengasari bini, jangan membandingkan bini lawan bini orang. Pokoknya bini kita nih ngalihat pembengkengnya sudah seduniaan, walaupun pada kenyataannya bertolak belakang. Kata bapak, syukuri. Pokoknya biar bini itu lama, puji dia langsingnya ikan ding. Padahal lama. Tapi jangan laki jalan ding langsingnya awakika. Nabi binian tuh suka aja pasti bahalus langsung awaknya. Jadi kita tuh jangan mengasari bini, jangan intinya lelakian tuh jaga mulut. Bedanya babinian dan lelakian makan. Lelakian makan bini bamamai insya Allah tetap habis. Tambahin lagi jangan laki. Makan terus. Tapi kalau bini makan, laki bamamai, takutnya kebinya masih lanjut makan apa? Hampir binian makan. Nah, dia makan nasi campur, biar bamamai di belakang pasti berubah tuh nasi sop. Apa banyu mata? Nah, kalau liur-liur gerebak. Nah, mau sadangan sakit parut pinanya pian kalau tekaneh di masih get nih. Kepempes kada pian tulak nih. Ya semalam di Pangkalan Bun, adik ibu tekan nih pas pengajian di Pangkalan Bun tak kami sih deh aduh di sini ampe harus ceramah sudah cukup di sini aku tak kami di sini. Pangkalan Bun dari itu jamaah sekalian. Jadi laki-laki perbaiki perkataan, datang ke rumah sopan santun, assalamualaikum jangan laki, waalaikumsalam jangan bene, duduk di sofa berpandai nang laki. Oh banyak hari panas nang ini nyaman mengopi, iya bang. Banyak panas bang ada kopi, ada gula banyak di warung. Lalu hujanan dini basara, oh abahnya, jangankan kopi abahnya lah hari ini. Lain pada kopi hari ini udah layan nih. Ini lemah lembut, setahun sekali beranak. Setahun sekali beranak satu pelajar. Oh, ini pindah kerja-kerja apa nih? Ini kode sudah pindah ini kode nih. Halo, cek. Sudah baterainya nih. Maka belum tuntung nah. Adakah yang lain? Cek satu. Satu. Yang ini. Nah. Nih.
Ini sampai apa kada? Bang ya. Ini terakhiran nih. Rupiah sudah miring. Ada penceramah kayak ini Kena ngalih diurus penceramaan kayak ini. Ada kan nih? Pengen mengundang kayak ini ceramah. Ada mulai. Ini antik seluruh dunia kada dijual. Di alam gaib ini ada. Yang terakhir, Nabi kita melihat dalam perjalanan Isra Mi'raj ada orang mencatok kepala. Ya lo tadi. Pacah catok. Pelajarannya apa aja Nabi, apa aja Jibril? Itu gambaran umatmu ya Muhammad yang kada mau sembahyang, yang berat untuk melaksanakan sembahyang. Hati-hati, hari ini banyak aliran ajaran yang kada bahasa sembahyangan lagi. Merasa sudah sampai maka makrifat kepada Allah. Halo, merasa kalau Nabi kita sampai kalau sudah bertemu dengan Allah. Nabi kita sudah berdapat dengan Allah Ta'ala langsung, ketemu dengan Allah langsung. Kalau kita cuma merasa sampai ya makanya sudah aja. Kalau kada bersembahyangan lagi luput. Jangan umpat bila ada guru kiai mengaku ustadz, mengaku ulama, mengaku kiai, mengaku habib yang melajari orang dia kada bahasa sembahyangan lagi parai. Biar jubah nang kayak kataraan ayam lilitannya. Jubah itu mah kayak kataraan ayam sorban no lilitannya. Gamis 2-3 lapis, tapi menyuruh orang kada bersembahyangan. Cukup makrifat kepada Allah aja, cukup mengenal diri maka mengenal Tuhan aja, cukup menyambat mengadani Nur Muhammad aja, makrifat sudah kita. Apa yang pertama diciptakan Allah? Nur Muhammad. Diri kita berasal dari mana? Jasad dan roh berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad jasad dan roh mesra dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Dari Nurillah, dari Allah. Itu makrifat sudah aja. Kalau kada bisa bayangan luput. Makrifat dikaji, syariat wajib. Makrifat tetap dikaji karena syariat tanpa hakikat hampa, hakikat tanpa syariat bakal pirang. Pahamlah? Syariat tanpa hakikat hampa kayak sayur kan bau ya hambar. Tapi hakikat tanpa syariat bakal pirang. Apa itu bakal pirang? Merasa diri sampai dengan Allah, makrifat dengan Allah, lalu kada bersembahyangan. Lalu ampe sembahyang batamat sembahyang ini nang parai sudah. Jangan. Nabi kita tuh sampai bangkak lintuhut, bangkak tumit berdarah. Tumit Nabi saking banyaknya sembahyang pada waktu malam. Ditakur ya Nabi, oh ya Rasulullah, engkau tuh sudah dapat kepastian dari Allah masuk surga sudah, diampuni sudah. Apa aja Nabi? Apakah aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sembahyang Nabi kita itu bukan sekedar makrifat lagi, batamuan badapat. Nih kayak ini jangan. Ulun badapat tahun Pak Kades. Tiap hari berdapatan, berhadapan langsung. Tuh ada makrifat lagi sudah. Tuh berdapat sudah. Kalau makrifat, Pak Kades tuh orangnya kayak ini kah? Iya. Rumahnya di anu. Oh iyalah. Tahilalat di mana? Di atas bibir. Kumis sidin pang tabal. Janggut sidin pang 2-3 bilah. Oh itulah orangnya. Iya itu orangnya. Nah itu baru makrifat. Tapi ketika berdapat itu bukan makrifat lagi sudah. Nabi kita bukan makrifat lagi sudah, paling tinggi makrifatnya berdapat, ketemu, berhadapan dengan Allah. Lalu dapat sholat perintah nih. Kita umatnya mengaku segala kada bisa sembahyangan lagi, lapas syariat dengarannya. Ini banyak sudah aliran ini, mulai pelantaran sampai itu ada dong. Cari aja kampung manakah? Tuh mulai pelantaran situ, nah sampai sisir ya sebelah kiri ketemu. Ada kampungnya tuh kada bisa sembahyangkan lagi, maka cocok juga umat ini masuk surga kada bisa sembahyangkan, dan nyaman benar, pengoler. Ya Allah, kita syariat tetap. Jangan Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Salatlah kalian, jangan Nabi, sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Nabi sembahyang kayak apa? Kita turuti. Nabi kan udah tamat sembahyang, terus menerus sampai akhir hayat. Aqimus sholat, dirikan sholat dalam Quran. Disuruh kita mendirikan sholat, kadada. Tinggalkan sholat, kadada. Maka dari itu nih pesan ulun yang paling penting pada peringatan Isra Mi'raj, sholat jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai gara-gara mengaji ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, ilmu hakikat lalu kada bisa sembahyangan. Mohon maaf, kita tuh mengaji dari bawah namanya syariat, naiklah tarekat, lalu
lu hakikat otomatis insya Allah jadi makrifat. Itu bukan berarti sudah makrifat lalu kada bersembahyangan, kada. Tetap syariat, puasa tetap, zakat tetap, naik haji tetap, berumrah tetap, sholat tetap, puasa tetap. Walaupun kita di hati kita, Allah juga yang memberikan kuasa aku puasa, Allah juga yang beri aku kuasa aku sholat, Allah juga yang berikan aku kuasa sehingga aku bisa berhaji berumrah. Dalam hati bahasanya Allah, tapi di mulut kalimatnya syariat. Jangan baju lapisan di luar, baju ini di dalam, baju kaos kutang di dalam, baju nanggana di luar. Jangan dibalik, kaos kutang ada cawat di luar, ya kalau itu Superman tuh cawat di luar, ya kada. Nah selawat nanggananya di dalam tuh Superman. Nah kita ini lain Superman, Superboy. Sholat kita jangan sampai ditinggalkan. Itu aja pesan ulun malam hari ini. Mungkin itu yang dapat menyampaikan pesan Isra Mi'raj. Sholat, as-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang yang beriman 5 kali sehari dalam sholat. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Bila yang melaksanakan sholat, tegak agama kita. Bila meninggalkan sholat, runtuh agama jangan Nabi. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.